Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teks cerita pendek. Tahukah teman-teman apa kepanjangan dari cerpen? Pastinya kata cerpen sudah tidak asing lagi didengar oleh teman-teman semua. Cerpen adalah kepanjangan dari cerita pendek. Definisi dari cerpen adalah sebuah karya sastra yang memaparkan tentang kisah atau kehidupan manusia yang dituangkan melalui tulisan. Ciri-ciri cerpen adalah yang pertama, cerpen bentuk tulisannya lebih singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Yang kedua, bersifat fiktif dan hayalan. Yang ketiga, berdasarkan kehidupan sehari-hari atau pengalaman pribadi, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, menggunakan alur tunggal. Dan yang terakhir, penokohannya sangat sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pembangun cerpen. Terdapat dua unsur pembangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita pendek. Sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar cerita pendek. Yang terdapat di dalam unsur intrinsik adalah yang pertama, tema. Tema adalah hal pokok yang menjadi ide cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik dan sering disebut tokoh utama. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang menengahi antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh cerita. Penokohan dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, penokohan lahiriah adalah watak yang dapat dilihat secara lahir. Contohnya, rambut panjang, hidung mancung, kulit putih, dan lainnya. Yang kedua, penokohan batiniah adalah watak yang tidak dapat dilihat dengan indera atau dengan penglihatan, tapi secara batin. Contohnya, jujur, pendendam, rajin, malas, dan lainnya. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Contoh latar tempat, misalnya di sekolah, di kantor, di sana, di sini, dan lainnya. Contoh latar waktu, misalnya sekarang, kemarin, pada pukul, pada hari Senin, dan lainnya. Contoh latar suasana, gembira, sedih, terharu, sepi, ramai, menyeramkan, dan lainnya. Yang kelima, alur. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur
dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. 6. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang atau penulis menempatkan tokoh dalam cerita. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan si penulis dalam menyampaikan isi cerita pendek. Dan yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh si penulis kepada pembaca melalui cerpen. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas? Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan.